Tadinya niatnya baik ya, niatnya mau beramal justru tertipu oleh penjual abal-abal. Melalui sambungan Skype sudah ada warga yang menjadi korban penjualan masker secara online. Ada Juan Puncan Endril. Mas Juan, selamat sore Mas Juan. Selamat sore Mbak Tiffany. Oke, Mas Juan, pertama kali ketika Anda menghubungi si penjual ini, apakah ini baru pertama kali atau mungkin Anda dapat rekomendasi dari teman untuk membeli masker di pedagang ini atau seperti apa? Ya, awal mulanya kejadian itu sekitar pukul 7.30 tanggal 4. Itu pihak tersangka kami harga 20.000. Ketika transaksi saya deh tersangka melalui via telepon atau WhatsApp sekitar pukul 20. Ya sendiri menterang tersangka 6.400.000. Oke, Mas Juan, ini artinya Anda mendapatkan kontak pedagang masker ini melalui media sosial kah atau dari mana? Kan bukan saya yang dapatkan, tapi pihak tersangka yang menawarkan dirinya kepada kami atau saksi. Oleh karena itu, karena mungkin dia tahu niat saya juga baik, makanya saya jawab. Oke, dan tadi kalau misalnya saya lihat juga di berita pengantarnya, untuk meyakinkan Anda, karena ini Anda membeli dalam jumlah yang besar, nominal yang sangat besar, 36 juta rupiah, dia juga melakukan video call ya, sehingga Iya, Anda begitu sangat yakin bahwa ini betul. Ya, yang salah satunya mungkin dari saya itu dari awal mulai saya dia kasih tengok barang sampai dia bawa pengiriman, sampai di pengiriman isi orang mana sih dia berkait. Oke, Mas Juan, ini Anda sudah lacak keberadaannya, artinya cek dan recheck apakah betul alamat pengiriman penjual atau pedagang ini memang sudah betul, karena ini kan sudah juga diproses hukumnya kan? Ya, kebetulan saya sudah cek alamatnya. Itu di daerah di Palembang Kota. Nama itu di sebentar Mbak ya. Kita cek daerahnya sekarang mana ya? Dekat-dekat di Tangga-Tangkas sekarang sudah. Bagaimana Mas Juan? Saya agak kurang jelas mendengar suara Anda, boleh diulang lagi? Itu lokasi terlapor itu di Tangga-Tangkas, sekarang 2, Kota Palembang. Oke, dan saat ini sudah ada di pihak kepolisian ya, penyelidikannya ya? Iya, Mbak. Oke, sudah sejauh apa? Boleh saya tahu penyelidikan terhadap kasus ini? Kalau penyelidikan kasus ini, Pak, sampai sekarang itu yang saya ketahui ini ada yang saya dapat sama mungkin belum saya berangkat di sini tadi. Saya menelpon para saksi, orang JT dan salah satu lagi. Oke. Mas Juan, kita kembali lagi ketika Anda pertama kali melakukan transaksi ini, jumlahnya sangat besar, 36 juta rupiah untuk pihak atau orang yang baru pertama kali membeli di pedagang yang baru pertama kali ya, artinya belum punya riwayat transaksi sebelumnya. Ketika saat itu Anda tidak khawatir, artinya betul atau tidak memang penjual ini menjual masker, apakah memang terpercaya atau tidak? Ada terbersit kekhawatiran itu tidak? Ya awalnya sih memang ada terbesit Mbak, karena apalagi sekarang kan zaman wabah corona ini dijadikan sebagai oknum itu sebagai peluang usaha, dalam artian ya masker harga tinggi segala macam itu saya sudah khawatir. Tapi karena dia meyakinkan dengan cara video call segala macam,
ya kan, sampai tracing-nya dikirim, sampai di DNA itu masih video call. Nah, berarti saya percaya dengan dia, Mbak. Tapi nggak lama kemudian barang itu di-cancel gitu. Oh, oke. Nah, Anda beberapa kali melakukan komunikasi dengan pedagang atau toko ini hanya dengan satu orang atau dengan ada beberapa orang nih dari toko ini, penjual masker ini? Kalau tolong digarisbawahi, Mbak, itu bukan toko ya, itu pedagang masker. Yang toko itu tempat pengirim barang JNE gitu, Mbak. Yang saya sama pihak terlapor itu nelpon dari pagi, dari sampai sekitar jam 2 itu masih komunikasi. Ya, secara kan dari awal sampai pengiriman dia selalu video call saya, mengasih tahu saya, dan uangnya pun saya kirim sekitar jam 2-an gitu. Oke. Ketika melakukan video call itu juga ada buktinya, artinya barangnya bahwa dia memang punya masker dengan stok yang banyak sesuai dengan permintaan Anda. Karena kan sekarang kan kalau misalnya sekarang kita tahu masker, APD itu kan sangat susah kan. Beberapa penjual bahkan memberlakukan sistem PO atau pre-order gitu. Karena memang agak susah untuk mendapatkannya. Ketika Anda video call, Anda dikasih lihatkah bahwa memang betul ada masker-masker ini? Pas video call itu masker itu ada sekitar 4 dus. 4 dus berarti sekitaran 200 dalam satu dus itu kan dalam satu dus itu kan 40 ya. 40 dan dikali 4 berarti 160. Memang ada, Mbak. Oke, memang ada ya, memang Anda lihat ya, ada wujud maskernya itu ya. Dan Anda melakukan transfer transaksi 36 juta rupiah itu langsung artinya, tidak dibagi menjadi beberapa kali transaksi ya? Enggak, Mbak, karena dia kan karena dia bikin saya yakin resi sudah dikirim, karena dia tahu kok saya ini buat didonasikan buat masyarakat. Ya kan? Dari awal pemilihan saya sudah bicara ini masker buat didonasikan, 140 box masker ini dikali 50 berarti kan sudah 7.000 nyawa orang yang kita bantu. Makanya dia pun secara walaupun yang saya cukup Oke. Mas Juan, awal niat Anda artinya pembelian masker ini memang untuk didistribusikan ke wilayah Sumatera Barat ya, Padang? Ya, yang kebetulan, Mbak, yang kena apesnya ini buat usaha sendiri gitu. Ya, contohnya di daerah mana? Di wilayah lain itu tidak pernah terjadi seperti ini. Ya, nggak usah saya sebutkan salah satunya itu, tetapi kenapa ketika kami mau membantu kampung kami sendiri, ya saya kena apes gitu. Oke, dan ini masuk dalam semacam aksi penggalangan dana. Jadi artinya bukan dari pribadi Anda sendiri ya? Enggak, kami itu ada sekitar berapa orang, Mbak? Berapa orang. Itu kami iuran atau patungan secara pribadi. Kami melakukan melakukan donasi ini tidak pernah melibatkan siapapun, dalam artian itu pihak politik atau memakai dana APBD segala macam, kami tidak pernah. Itu hanya pure murni dari penghasilan kami gitu. Yang bagaimana tahu kampung kami jangan kena musibah. Oke. Semoga kasus ini sudah masuk dalam proses hukum dan juga bisa segera diusut tuntas, jadi pembelajaran juga untuk kita semua ya Mas Juan ya. Ingin berbuat baik, ingin melakukan kegiatan sosial, tapi lagi-lagi kita harus jeli, kita harus tahu artinya banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan situasi kesempatan dalam kesempitan seperti sekarang ini. Terima kasih Mas Juan sudah bergabung dengan CNN Indonesia Live sore hari ini.